Kalau pemimpin di zaman sekarang dicaci maki, jangankan pemimpin, baru menteri saja dicaci maki sudah ngancam, kubunuh kau katanya. Ya, zaman sekarang, ya, kalau ada orang yang mengkritik pemerintah, menteri-menteri, oh nggak terima, dilacaknya orang yang mengkritik itu, dikasuskannya dia, dimasukkannya ke sel penjara. Tidak ada tawadunya sama sekali. Intinya bahwa di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada umat Islam bahwa tawadhu ini adalah akhlak yang mulia yang bisa mengangkat siapapun yang melakukannya ke tingkat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tawadhu ini akhlak semua para nabi. Akhlak semua para nabi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seseorang itu supaya saya ibu bisa untuk menjadi orang tawadhu? Gimana caranya? Caranya adalah baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitabul Jami', dan kita masuk kepada hadis ke-9 halaman 240. Kita baca hadisnya. Wa an Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha awha ilayya an tawaddu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Akhrajahu Muslimun. Bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku bahwa hendaklah kalian bersikap tawadhu, rendah diri, sehingga tidak ada satupun yang melanggar hak orang lain, atau tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri atas orang lain. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Hadis ini sebagai dalil tentang, dan hadis ini juga mengharamkan seseorang untuk bersikap melanggar atau melampaui batas kepada orang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian ini ada laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling maha mengetahui lagi maha menghabarkan. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa orang yang senantiasa merendahkan dirinya, bukan menghinakan, beda merendah dirikan dengan menghinakan di hadapan manusia. Tidak.
Tapi sifat tawadhu ini adalah sifat yang menghormati orang dan memuliakan diri sendiri. Nabi SAW menjanjikan siapapun yang memiliki sifat ini, maka dimanapun dia berada, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Makanya Rasul mengatakan, ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu lillah, illa rafa'ahu Allah ta'ala. Ma tawadha'a ahadun lillah, tidaklah seorang pun memiliki sifat tawadhu dan ia lakukan karena Allah. Ingat, dilakukan tawadhu'nya karena Allah, bukan riya, bukan ujub, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Karena ada orang yang merendah dirikan itu karena kepentingan, bukan karena Allah. Maka orang yang tawadhu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan diangkat derajatnya. Yang akan diangkat derajatnya itu adalah ia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa ciri-ciri orang yang memiliki sifat mulia ini? Orang yang tawadhu, pertama, dia mudah mengakui kesalahan. Al-i'tirafu bil khata'. Jadi orang yang tawadhu ini, kalau memang dia salah, maka dia akan katakan salah. Dia tidak akan membela kesalahannya. Tapi sebaliknya orang yang tidak tawadhu, memiliki sifat ujub dan sombong dalam hatinya, maka dia akan sulit untuk mengakui kesalahannya dan dia menganggap dirinya di atas kebenaran. Maka alamat atau ciri orang yang tawadhu adalah orang yang mudah mengakui kesalahannya. Kalau salah, katakan salah. Jangan ngeles. Karena di masyarakat ini kan suka ngeles-ngeles biasanya. Sudah tahu salah, ngeles pula dia. Maka orang yang tukang ngeles ini tidak memiliki akhlak tawadhu. Kemudian yang kedua, al-ihtiram wa taqdir. Dia mudah untuk menghormati dan memuliakan orang. Walaupun orang di depannya mungkin lebih rendah statusnya, walaupun orang di depannya lebih miskin dari segi hartanya, walaupun di hadapannya orang ini mungkin adalah bawahannya atau anak buahnya atau pembantunya, atau mungkin dia setara dengan kita, atau dia lebih tinggi jabatannya dibandingkan kita, atau lebih mulia pandangan manusia terhadap kita, maka tetap dia muliakan semuanya. Jadi orang yang tawadhu mudah memuliakan siapapun tanpa melihat status. Tapi sebaliknya orang yang sombong, maka dia pasti cenderung untuk menindas orang-orang yang di bawahnya, menghina orang-orang yang di bawahnya, tidak memuliakan orang-orang yang di bawahnya. Terkadang yang selevel dengan dia saja tidak dihormatinya, bahkan terkadang orang yang lebih mulia saja dihinanya. Itulah orang sombong. Tapi orang yang memiliki sifat ini tidak demikian. Dia akan memuliakan manusia atau memanusiakan manusia. Dia tidak akan menganggap manusia itu hina, karena dia tahu yang paling mulia bukan status, tapi yang paling mulia adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang tawadhu itu mudah untuk mendengarkan pendapat orang dan tidak suka memutus pendapat orang. Jadi kalau seandainya ibu sedang rapat atau sedang berkumpul-kumpul mencari solusi, entah dengan keluarga, entah dengan sahabat, entah di kantor, di pabrik, atau di mana saja, maka orang yang tawadhu itu tidak mudah membantah. Dia akan dengar pendapat-pendapat orang lain, walaupun sebenarnya dia tidak setuju dengan pendapat itu, tapi dia akan hormati pendapat orang. Karena ada orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Kalau ada orang yang berpendapat menyelisih pendapatnya, maka dia langsung marah, membantahnya, menghinanya, dan begitu seterusnya. Maka orang yang seperti ini tidak memiliki akhlak tawadhu.
Bahkan orang yang memiliki tawadhu ini juga dia tahan dengan kritikan, atau dia menerima kritikannya, apalagi kritikannya baik, membangun, kritikannya juga bagus gitu ya. Memang kritikannya menyadarkan kita, atau kritikannya bisa membangun karakter, bahkan dia akan berterima kasih orang yang mengkritiknya. Tapi orang yang sombong, oh jangan, dikritik dia langsung emosi. Emang siapa dia? Siapa lu? Mau bandingkan dengan gua? Orang-orang yang sombong itu, dia tidak akan tahan dengan kritikan orang yang ada pada diri kita. Tapi kalau orang yang sombong itu merasa sempurna saja, seolah-olah dia yang benar, itu yang salah. Maka sifat tawadhu itu mudah untuk mendapatkan ataupun lapang dada dengan kritikan orang. Bahkan dijadikan sebuah bahan untuk belajar kembali, dijadikan sarana untuk kembali menaik ataupun berusaha untuk meningkat. Dia tidak akan menyerang balik. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang tawadhu ini, dia akan terus belajar kepada orang. Walaupun mungkin ilmu orang yang di hadapannya tidak lebih pintar daripada dia, tidak lebih cerdas, tidak lebih alim. Karena orang yang tawadhu itu biasanya menjadikan objek belajar itu di hadapannya siapapun, tanpa melihat rendah ataupun tinggi, tanpa melihat dia di bawah kita, setara dengan kita atau di atas kita. Tetap dia akan memandang orang lain siapapun di hadapannya menjadi alat untuk pembelajaran bagi hidupnya. Itulah orang tawadhu. Ya. Karena bagaimanapun terkadang ada orang yang kita anggap di bawah kita, mereka memiliki pengetahuan yang ternyata luput dari kita. Atau orang yang setara dengan kita, rupanya ada hal-hal yang ia tahu, kita tidak tahu. Contoh sederhana dalam kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam belajar pada Khadir, padahal Khadir itu secara status tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu nabi, dia rasul, kalimullah, termasuk jajaran ulul azmi. Apakah dia nabi atau bukan? Tapi yang jelas bahwa Nabi Musa tetap belajar kepada Khidir. Karena terkadang ada yang dimiliki dia tidak dimiliki oleh Khidir atau sebaliknya. Dan itu bentuk tawadhu namanya. Kemudian juga di antara alamat atau ciri-ciri tawadhu adalah ridha dan qanaah. Orang yang memiliki sifat tawadhu, maka dia akan mudah bersyukur, akan mudah ikhlas, akan mudah redha dengan apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mau sedikit ya alhamdulillah, banyak ya makin banyak alhamdulillahnya. Jadi orang yang tawadhu ini, dia tidak akan mengeluh dalam hidupnya. Dia tidak akan menolak takdir, apalagi membenci keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tawadhu ini, dia mudah untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, seperti mudah mengucapkan salam. Karena ada orang-orang yang berat mengucapkan salam. Maunya orang yang menghormatinya, tapi dia tidak menghormati orang. Maka di antara ciri-ciri orang yang tawadhu adalah mudah menyebarkan salam, mudah menyebarkan senyum, kata-katanya baik, kata-katanya santun, tidak menyakiti orang, memilih kosakata, memilih diksi dan yang semacamnya. Tapi orang yang sombong, kadang-kadang untuk mengucapkan salam saja susah, untuk tersenyum saja kayaknya dipaksakan. Kadang-kadang kalau sekali ngomong nyakitin orang. Kadang-kadang matanya juga tidak teduh, cenderung menakuti orang dengan melototnya dan yang semacamnya. Dan orang yang tawadhu juga ada mutafakhur. Dia tidak suka tafakhur. Tafakhur itu artinya menampakkan kelebihannya, menampakkan kekayaannya. Seperti kan di zaman sekarang kan zaman medsos, Bu. Kadang-kadang sengaja rumahnya dipoto, masukkan di Facebook. Nanti ruang tengahnya, dapurnya, kamarnya, kamar mandinya, sampai ke panci-pancinya dipoto. Sampai ke alat-alat dapurnya, semua supaya orang tahu nih rumah gua nih. Ya. Nanti mobilnya, motornya, sampai punya kelebihan, namanya tentara gitu ya, rupanya gadungan. Ya. Intinya bahwa
Ada orang-orang yang kemudian ingin menampakkan, ini loh saya, ini loh rumah saya, ini loh kendaraan saya, ini loh gua. Nah, ini kan orang-orang sombong ya. Orang-orang sombong itu dia mudah menampakkan kekayaannya, kelebihannya, kemuliaannya. Tapi orang yang tawadhu tidak suka seperti itu. Dia akan rendah walaupun rumahnya bagus di antara rumah-rumah yang tidak bagus. Ya, dia tidak sombong. Tetap dia ramah dengan orang. Tetap dia menganggap selepel dengan orang. Tetap dia menganggap statusnya dengan orang sama saja. Dia tidak suka menonjolkan dirinya. Ada muttafakhur. Ya. Karena bagaimanapun bagi orang yang tawadhu dia tahu. Terkadang ada orang yang selama ini dianggap rendah. Rupanya hari berputar dia pula yang kaya, kita pula yang miskin. Rupanya orang-orang yang kita anggap hina satu hari akan berubah, dia pula dimuliakan orang, kita pula dimaki orang. Terkadang ada orang-orang yang kita anggap dengan pandangan mata sebelah. Rupanya setiap manusia menatap dia, manusia pula buta dengan kita. Dia tahu orang yang tawadhu itu bahwa hari-hari akan diputar. Maka dia pun akan memperlakukan hal yang sama dengan kita. Itulah namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Coba kalau seandainya kita ini merasa kaya, kemudian kita menghina orang miskin, satu hari Allah balik keadaan yang kita hina si miskin itu jadi kaya, kita pula jadi miskin. Apa dia nggak balas dendam tuh? Itulah taunya orang-orang yang tawadhu. Kenapa dia akan menghargai orang lain dan tidak membanggakan diri? Karena yang namanya hari itu takut diputar, Bu. Takutnya ada perputaran hari yang menjadikan orang yang kita hina dia mulia, yang menjadikan kita merasa bangga, kita pula dihina orang. Kemudian juga di antara ciri-ciri orang yang tawadhu, mereka mudah menerima kebenaran. Siapapun nasihat itu datang kepada kita. Dan orang yang tawadhu, dia tidak akan pernah mencari pujian manusia sama sekali. Bahkan tidak ada sama sekali keinginan untuk itu. Kan ada orang itu kalau seandainya dia melakukan aktivitas sesuatu, pengennya itu kan dipandang orang. Pengennya ada penilaian dari orang. Pengennya ada atensi orang dan begitu seterusnya. Maka orang yang tawadhu tidak, sama sekali enggak kepikir kalau manusia ingin memujinya. Kalaupun kebaikan yang dilakukannya menjadikan pujian orang, maka itu bagi dia busyral ajil. Itu kabar gembira yang disegerakan kepada kita di dunia. Tapi dia tetap berbuat baik. Muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa tawadhu itu artinya orang tadi tidak merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Orang itu tidak merasa lebih mulia dibandingkan orang lain. Orang itu tidak pernah merasa lebih terhormat dibandingkan orang lain. Atau tidak merendahkan orang, tidak menghina orang, tidak mencaci, memaki dan begitu seterusnya tanpa alasan. Jadi orang-orang yang tawadhu ini adalah orang-orang yang selamat dari kesombongan. Orang-orang yang tawadhu ini selamat dari ujub. Orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang selamat dari riya, sum'ah dan yang semacamnya. Makanya wajar kalau orang-orang yang tawadhu ini ketika dia merendahkan, maka Allah angkat derajatnya. Tapi ketika orang itu mengangkat dirinya, maka Allah rendahkan derajatnya. Begitulah hukum karma. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena umumnya orang yang tidak tawadhu itu kan kehidupannya hanya untuk mencari popularitas, ketenaran, pengen dibicarakan orang. Bahkan kalau ada yang menghinanya sakit hati sampai ke sumsum tulang biasanya. Jadi orang-orang yang seperti itu maka sebenarnya menyiksa dirinya. Tapi orang-orang yang tawadhu hidupnya akan bahagia karena tidak akan pernah tersinggung orang. Tidak akan pernah hatinya tersinggung walaupun banyaknya ucapan orang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kisah-kisah tawadhu. Tidak ada manusia yang lebih tawadhu melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bu, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang lebih tawadhu dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya saja dia tak segan-segan membantu keluarganya. Bahkan ada perkara-perkara yang harusnya dilakukan oleh istrinya, dia juga melakukannya. Seperti menjahit sepatu,
membenahi sendalnya atau membenahi rumahnya, padahal dia seorang nabi. Dia bisa suruh-suruh orang. Banyak sahabat yang mencintainya, tapi Nabi SAW tidak menyuruh satu pun di antara sahabatnya. Pekerjaan rumah, kalau sudah masuk rumah, maka dia menjadi suami, bukan lagi menjadi otoriter. Tidak, karena Rasul adalah orang yang paling tawadhu. Dalam makan dan minum juga sama. Nabi makan seperti yang dimakan yang lainnya. Nabi duduk seperti duduk yang lainnya. Bahkan Rasul tidak suka kalau ada orang yang berdiri menghormati dirinya. Ketika Rasul duduk, semua orang berdiri menghormatinya. Rasul tidak suka. Kata Rasul, duduk kalian. Apakah kalian akan menjadikan aku seperti Persia dan Romawi? Ketika raja-raja mereka duduk semua berdiri. Kata Nabi SAW, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itulah orang tawadhu. Nabi tidak suka dihormati seperti itu. Bahkan makanan yang dimakan juga sama dengan makanan yang dimakan ahlu suffah. Apa yang dimakan Rasul, itulah yang dimakan ahlu suffah. Ahlu suffah itu orang-orang miskin yang ada di Masjid Nabawi. Rasul tidak membeda-bedakan. Apa yang dimakannya, itulah yang dimakan manusia. Padahal dia seorang Nabi. Kalau dia mau makan yang enak setiap hari juga bisa. Tapi tidak lupakan Nabi SAW karena beliau adalah qudwah dan contoh manusia. Bahkan kepada manusia sendiri, sampai kepada anak-anak kecil, Nabi SAW menggandeng tangannya, terkadang mengajak jalan sampai anak kecil itu puas. Tidak dilakukan satupun pemimpin di negeri kita. Kalau dilakukan pun ketika kunjungan, ya paling sekilas dua kilas, itu pun mungkin ada pencitraan di dalamnya. Kemudian juga Nabi SAW, kalaupun di dalam majelis, kalau ada seorang atau utusan dari luar kabilah hendak berjumpa dengan Rasul dan dia belum kenal, terkadang di majelis itu dia bingung mana satu Nabi, mana satu sahabat. Tidak seperti Persia, Romawi, An-Najasyi dan kerajaan-kerajaan di zaman itu, yang dari jauh saja sudah diketahui, itu rajanya, itu menterinya, ini rakyatnya. Nabi sampai tidak bisa dikenali mana nabinya, mana sahabatnya, mana penguasanya, mana rakyatnya, raja-raja yang lainnya. Tidak, Nabi SAW pakaian yang dipakai pun sama dengan pakaian yang dipakai para sahabatnya. Dan itu bentuk tawadhu. Sampai membingungkan utusan, mana satu Nabi, mana satu bukan. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah SAW langsung membantahnya dan mengatakan, Ana Muhammad ibn Abdillah. Saya adalah Muhammad, putra Abdullah. Yang membedakan saya dengan kalian hanya saya diwahyukan, kalian tidak. Bahkan apabila pujiannya sampai melambung, maka Nabi SAW mengatakan dan mengingatkan, Ana Abdullah wa Rasuluh. Saya ini hamba Allah. Jangan kalian sembah. Tapi saya juga Rasulullah, jangan kalian dustakan. Nabi SAW betul-betul meredam orang-orang yang hendak melebihkan dirinya. Karena Nabi SAW manusia yang paling tawadhu, yang paling rendah diri, baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun kepada manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas ibn Malik, saya 10 tahun menjadi pembantu Nabi, tapi Rasul tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, membentak diriku, menyinggung perasaanku. Kalau aku melakukan sesuatu, Rasul tidak pernah mengatakan kenapa kau lakukan sesuatu. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, Rasul tidak pernah mengatakan kenapa kau tidak melakukannya. Artinya Nabi SAW sangat menghargai pembantunya. Padahal Anas pembantu. Tapi lihat sekarang majikan dengan pembantu, dia merasa dia majikan. Kadang kalau sudah marah itu mata bijinya mau keluar semua. Kadang-kadang ucapannya sudah tidak terkontrol. Kadang-kadang tangannya, kakinya, kadang-kadang tidak terkendali. Lah ini tidak tawadhu namanya. Pembantu itu manusia. Kalau tidak ada pembantu, Anda tidak bisa disenangkan hidupnya. Hormati dan hargai mereka. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW satu hari pernah ada seorang sahabat atau manusia yang mencela Nabi SAW. Kemudian sahabat ini mengatakan bahwa Nabi kami lebih unggul dibandingkan Nabi kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kalian lebihkan aku dengan siapapun dari kalangan Nabi. Walaupun Rasul itu mulia sebenarnya,
Bahkan semulia-mulianya Nabi, bahkan tidak ada Nabi yang lebih mulia dibandingkan dia. Tapi Rasul mengatakan, la tufaddiluni, jangan kau lebihkan aku dibandingkan yang lainnya. Jangan lebihkan aku dari Yunus ibn Matta, jangan lebihkan aku dari Musa ibn Imran, dan begitu seterusnya. Dan itu bentuk tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan budak saja, maka beliau sangat baik sekali. Satu hari dia melihat ada budak hitam, dipeluk dari belakang. Kemudian sambil bercanda, siapa yang mau membeli budak ini? Kata budak ini, ya Rasulullah, enggak ada harganya, enggak usah dijual katanya. Tapi Rasul itu bercanda karena tawadhu, sampai berbaik dengan seorang budak pun dia baik. Dia tidak pernah merendahkan walaupun dia seorang budak. Karena betapa banyak budak-budak yang masuk Islam sangat berjasa dalam Islam. Bilal ibn Rabah, lihat muadzin pertama dalam Islam, itu seorang budak. Khabbab ibn Arad, Zunairah, dan banyak budak-budak itu yang akhirnya menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang yang besar dalam Islam. Dan Nabi SAW tidak pernah meremehkan mereka. Rasul tidak pernah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sifat tawadunya Nabi SAW juga diturunkan kepada para sahabat. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia pernah keluar satu pagi, diikuti oleh Umar. Karena enggak biasa habis salat subuh, biasa Abu Bakar zikir. Kenapa habis salam langsung beranjak kemudian keluar? Diikuti Umar, rupanya dia pulang ke rumah mengambil beras dan yang semacamnya gandum, kemudian pergi ke perbatasan kota Madinah. Rupanya masuk di satu rumah, yang dalam rumah itu ada nenek yang sangat tua lagi buta. Rupanya Abu Bakar datang ke rumah itu, menyapu lantainya, memperbaiki rumahnya, memasakkan makanannya, dan menyuapi nenek tua itu. Padahal tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan darah, hanya hubungan pemimpin dengan rakyat saja. Makanya ketika Umar radhiyallahu anhu melihat hal itu, Umar pun menangis dan mengatakan, bagaimana nasib bangsa kalau Abu Bakar Siddiq meninggal dunia? Aku tidak bisa melakukan yang dilakukan dirinya. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau terfitnah dengan adanya banyaknya orang yang murtad di zamannya. Kita tahu bahwa pasukan itu sudah diserahkan oleh Nabi SAW kepada Usama ibn Zaid. Maka Abu Bakar tidak mau memakai Usama dan pasukannya, karena dia tahu pasukan itu sudah disiapkan oleh Nabi untuk melawan Imperium Romawi. Dia hanya meminta sedikit dari pasukannya, dan itu bentuk tawadhu. Bahkan ketika di masa Rasul mengangkat Zaid, Usama ibn Zaid menjadi pemimpin perang, Abu Bakar itu menjadi anak buahnya. Padahal dia lebih mulia dibandingkan Usama. Dia tahu, karena itulah sifat tawadhu yang diajarkan Nabi SAW. Terkadang Usama naik kendaraan, dia pula berjalan kaki. Dan banyak lagi, termasuk juga Umar radhiyallahu anhu yang tidak pernah memakai pakaian yang menunjukkan kebesaran seorang khalifah. Persis seperti Rasul ketemu Umar, orang tidak tahu kalau dia khalifah. Dan dia sering bertanya-tanya soal rakyatnya. Terkadang dia malam hari keliling, mengelilingi kota Madinah untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Bahkan sampai satu hari dia melihat ada orang kelaparan, seorang wanita mencaci maki Umar sebagai Amirul Mukminin karena dia kelaparan. Akhirnya Umar dengan tangannya sendiri mengambil ke Baitul Mal, kemudian datang ke tenda itu, dia masakkan untuk wanita itu dan anak-anaknya. Bahkan ketika Aslam pembantunya mengatakan, ya Amirul Mukminin, biar aku yang melakukannya. Tapi Umar mengatakan, jangan, aku yang telah membuat mereka menangis, maka aku yang akan membuat mereka tertawa. Begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Belum lagi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman ibn Affan, orang yang paling pemalu. Padahal dia orang kaya, Utsman itu, tapi pakaiannya biasa-biasa saja. Tapi banyak orang kaya di zaman sekarang, wah, untuk menunjukkan dia kaya, kalau perlu emas dari leher sampai kaki dipajang. Bahkan tidak kaya saja, sok kaya di zaman sekarang. Sampai kalau bisa satu badannya dicat warna kuning itu kayak wayang. Ya. Biar tahu nih, emasnya aku banyak. Rupanya ke jalan kena rampok kapok. Ya. Ya. Jadi ada orang-orang yang kemudian itu suka menonjolkan kekayaan, tapi Utsman tidak. Ya. Utsman adalah orang yang paling tawadhu. Begitu juga Ali radhiyallahu anhu.
Satu hari dia sedang berpuasa, diketuk rumahnya oleh anak yatim. Kata Ali, berikan sama dia. Dan dia makan hanya seadanya. Padahal masakan itu dimasak Fatimah dengan sepenuh hati. Masakan yang paling enak, yang paling lezat. Saat hendak berbuka puasa, malah makanan itu diberikan kepada anak yatim yang lapar, orang miskin yang sedang lapar, bahkan tawanan perang yang kafir yang sedang lapar dikasihnya. Nah, itu bentuk tawadhu. Ya. Dia tidak menyombongkan dirinya. Kalau sekarang kadang-kadang makanan itu lebih baik dibuang dibandingkan dikasih orang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz, satu hari dia masuk ke salah satu masjid. Dalam masjid itu banyak orang tidur, Bu. Umar bin Abdul Aziz tiba-tiba kakinya tersandung sama orang tidur. Namanya masjid di zaman dulu tidak ada lampunya. Marah-marah orang yang ketidur ini. Ya. Kemudian mencaci maki Umar bin Abdul Aziz. Dia tidak tahu yang dicaci maki itu khalifah. Kemudian orang dekatnya khalifah mengatakan, ya Amirul Mukminin, dia sudah menghinamu sedemikian rupa, dia pantas mati. Kata Amirul Mukminin, jangan. Orang itu hanya bertanya saja. Hanya bertanya saja. Jadi Umar bin Abdul Aziz tidak mereken ucapan kasarnya dan mengatakan orang itu kan hanya bertanya saja. Biarkan saja katanya. Nah, ini kalau pemimpin di zaman sekarang dicaci maki, jangankan pemimpin, baru menteri saja dicaci maki sudah ngancam, kubunuh kau katanya. Ya, zaman sekarang, ya, kalau ada orang yang mengkritik pemerintah, menteri-menteri, oh nggak terima, dilacaknya orang yang mengkritik itu, dikasuskannya dia, dimasukkannya ke sel penjara. Tidak ada tawadhunya sama sekali. Intinya bahwa di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada umat Islam bahwa tawadhu ini adalah akhlak yang mulia yang bisa mengangkat siapapun yang melakukannya ke tingkat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tawadhu ini akhlak semua para nabi. Akhlak semua para nabi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seseorang itu supaya saya, ibu, bisa untuk menjadi orang tawadhu? Gimana caranya? Caranya adalah, pertama, Bu, jangan lupa asal kita ini dari mana. Jangan lupa asal kita ini dari mana. Asal kita ini dari setetes mani yang hina, keluar dari dua lubang najis lagi. Bahkan kalaupun kita hidup di perut kita ini banyak najis, dan kalau kita mati tidak dikuburkan, maka kita pun menjadi bangkai yang dijauhi manusia. Orang yang tahu dari mana asalnya, pasti dia tidak akan sombong, Bu. Pasti dia akan tawadhu. Orang yang sombong itu karena dia tidak tahu asalnya dari mana. Asalnya dari gunungkah, dari batukah, dari kerakkah? Enggak. Tapi orang yang tawadhu dia tahu asalnya dari mana. Makanya ketika Malik ibn Dinar rahimahullahu taala menegur seorang jenderal penguasa Basrah yang sedang berjalan membusungkan dada, kata Malik ibn Dinar, wahai fulan, berjalanlah dengan biasa, jangan berjalan membusungkan dada, karena jalanmu itu seperti penduduk neraka. Enggak terima nih jenderal Basrah ini dan mengatakan, ala ta'rifuni, kau enggak kenal aku ya? Biasa orang sombong itu kan begitu, Bu. Kau enggak kenal aku ya? Dia enggak kenal aja siapa aku, awas saja dia. Ya. Kalau dia tahu siapa aku, enggak mungkin kayak gitu. Dia enggak tahu siapa bapakku, dia enggak tahu siapa kakekku, dia enggak tahu siapa anak-anakku. Nah, itulah orang sombong, Bu. Kalau orang ngomong gitu itu udah tanda-tanda sombong tuh. Dia enggak tahu dari mana dia. Dan begitu seterusnya. Jadi akhirnya Malik ibn Dinar mengatakan, bahkan aku tahu siapa kamu. Kata jenderal ini, oh baik kalau kau tahu siapa aku, sebutkan siapa aku, katanya. Dikiranya si jenderal ini mungkin mengatakan bahwa Malik ibn Dinar akan mengatakan, kau jenderal, kau penguasa, dan enggak. Kata Malik, engkau ini manusia yang keluar dari dua lubang najis, dan sekarang di perutmu penuh dengan najis, dan kalau kau mati jadi bangkai dan kau tidak dikuburkan, maka manusia akan menjauh dari kamu. Lalu apa yang kau sombongkan? Dari situ terdiam si jenderal itu. Ya. Tapi kalau ibu ngomong sama wali kota begini, Bu, habislah kan itu.
langsung diringkus. Ya. Yang kedua, an yastashiral abdu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalau kita ingin tawadhu, kita harus merasakan dan merenungkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dari perkataan Nabi? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya walaupun sebiji darah dari kesombongan. Ingat, orang yang sombong tidak akan masuk surga. Ingat itu. Makanya kalau orang ingat hadis ini, maka dia tidak berani sombong, pasti akan jadi tawadhu. Kemudian juga amilin nas bima tuhib an yu'amiluka bi. Pergauli manusia sebagaimana engkau suka manusia mempergauli kita. Kalau kita suka manusia baik dengan kita, maka baik juga dengan manusia. Kalau kita suka ada manusia memuji kita, kita puji juga manusia. Kalau ada manusia yang ingin bermuamalah jujur dengan kita, jujur juga dengan manusia. Nah, supaya kita ini dihormati. Seperti yang saya tadi katakan di awal, hari ini bisa berkata, amilin nas, pergaulilah manusia sebagaimana engkau suka mereka mempergauli kita dengan kebaikan. Maka kita akan jadi orang tawadhu. Kemudian al-i'tina bil qalbi. Perhatikan hati. Perhatikan hati yang sangat kecil yang ada di badan kita ini. Jangan dikotori dengan penyakit-penyakit hati. Karena biasanya penyakit hati seperti sombong yang melahirkan hasad, yang melahirkan dengki, dendam, akhirnya berbuat jahat. Ini bisa membahayakan kehidupan kita. Tapi hati yang tawadhu pasti melahirkan ikhlas, melahirkan redha, melahirkan kebaikan dan melahirkan surga. Kemudian juga anta'lam annal kibar annal annal mutakabbir sifatun lil iblis. Anta'lam anna al mutakabbir sifatun li iblis. Ketahuilah bahwa orang yang sombong itu dia mewarisi sifat iblis. Tapi orang yang tawadhu mewarisi sifat para nabi. Dan berdoalah yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan sifat ini dan istiqomah dengan sifat ini. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini inilah di antara keterangan hadis tentang pentingnya kita tawadhu dan jangan mudah menindas orang. Baik, sebelum saya tutup, silakan boleh bertanya. Baik, kalau enggak ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.